maka ya memahami lebih dalam tentang makna yang dikandung oleh setiap ayat dalam setiap surat. Kita sampai pada bab yang judulnya Mawadhi'ul Fasli Bainal Jumlatain. Tempat-tempat dua jumlah harus difasal, dipisah, tidak diatof. Nah, kajian kita memang baru sebatas di mana dua jumlah harus difasal. Belum sampai, kecuali baru sedikit, kenapa difasal? Ada pelajaran apa yang lebih dalam lagi ketika Allah mempasal dua jumlah? Seperti halnya juga ada pelajaran apa yang lebih dalam lagi ketika dua jumlah diwasol? Kalau itu ayat, berarti yang mewasol adalah Allah, yang mempasal adalah Allah, dan lebih dalam lagi, tidak mungkin. Allah tidak punya maksud. Itu kurang lebih. Iya, maksud itu sendiri artinya makna. Makna artinya maksud. Jadi menangkap makna, menangkap maksud. Apa artinya kalam kalau tak bisa ditangkap maksudnya? Ceramah sejam, 2 jam, tapi maksudnya tak ditangkap oleh audien, jadi nggak berarti. Slide berikutnya Pak Jamal. Ini judulnya itu. Tempat-tempat dua jumlah harus difasal. Mawadhi'ul fasli bainal jumlatain. Rupanya ada 3. Tapi nanti berketurunan. Yang pertama, ayyakuna bainal jumlatain ittihadun tamun. Garis miring kamalul ittisal. Apabila antara dua jumlah pertama, jumlah kedua, mudah-mudahan terbayang dalam pikiran, ada kesatuan yang sempurna. Kesatuan yang sempurna. Kalau dua jumlah pertama dan kedua memiliki kesatuan sempurna, istilah lain dari ittihadun tam yaitu kamalul ittisal. Kesempurnaan hubungan. Saking sempurnanya itu hubungan, saking dekatnya itu hubungan, ngapain harus diwasol? Gitu logika. Udah kebayang belum? Si A sama si B kakak beradik. Sementara si C sama si D teman biasa. Mana yang terbayang lebih dekat hubungannya? A sama B apa C sama D? Tuh, A sama B. Ya saudara, kakak beradik. Hubungannya jauh lebih sempurna. Ya dah? Si A punya anak. Terus mau ngawinin. Saksinya kebetulan Pak Jamal. Mana Pak Jamal udah pergi ya? Hadir. Si A punya anak. Terus mau ngawinin, resepsi lah gitu. Si B dikasih undangan apa enggak? Kasih undangan apa enggak? Tidak. Hah? Tidak. Tuh tidak. Saudara kandung. Pertanyaannya dalam konteks balaghah, kenapa nggak dikasih undangan? Saking dekatnya. Itu dia istilahnya ittihadun tam. Undangan itu dalam konteks wasal fasal itu huruf athof. Udah kebayang ya insya Allah. Huruf athof itu harus disambung. Padahal udah terlalu dekat, ngapain harus disambung? Bahkan realnya andai kata dikasih undangan, maksud sih saya pakai diundang, nggak usah diundang. Bukan cuma datang, saya juga harus memikul tanggung jawab. Itu dia hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lain yang memiliki
kekuatan luar biasa. Namanya kamalul ittisal atau ittihadun tam. Sehingga kalau ada dua jumlah di satu ayat atau bukan ayat, tidak ada atof, berarti tidak diwasol karena memiliki hubungan yang kuat. Ilustrasi hubungan kuat kayak tadi. A, B, keluarga. Terus resepsi, nggak usah diundang. Nah, kedekatan hubungan yang menjadi kuat antara A sama si B bukan karena faktor keluarga. Faktor teman pun bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga ekstrimnya melebihi. Ada apa tidak? Ada, luar biasa. Nah, kalau punya teman seperti itu, betapapun kita resepsi, nggak usah diundang, dia datang. Bukan cuma datang, bahkan apa yang bisa saya bantu. Nah, ini saya lagi menerangkan hubungan dua jumlah. Yang kayak begitu disebutnya kamalul ittisal. Kalau ada dua jumlah kayak begitu, maka nggak perlu diatof, nggak perlu diwasol. Bukan berarti misah, tapi otomatis nggak perlu alat lagi, itu udah menyatu, saking kuatnya. Nah, nanti ini ada keturunannya. Yang kedua, ayat gimana? Ya ada yang nanya ya. Kedua, ayyakuna bainal jumlatain tabayunun tam. Bahwa dua jumlah dimaksud kebalikan dari yang pertama. Tabayun ada perbedaan yang kuat. Lawannya ini, kamalul inqita'. Itu yang tadi ekstrim kanan. Saking menyatunya, maka dipasal. Yang kedua ekstrim kiri, tidak ada hubungan sama sekali. Maka harus dipasal. Itu tempat kedua. Tempat ketiga, antakunasaniyah. Ini yang rada gampang. Jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Ini yang pernah diawali pada surat Al-Baqarah 183 ayat puasa. Karena jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh muncul pertanyaan, kenapa saya dipanggil? Terus dijawab kutiba alaikumusiyam. Tuh itu jawaban atas pertanyaan yang muncul. Enggak mau, berat. Terus dijawab lagi. Atau pertanyaannya berat apa enggak? Dijawab enggak. Orang-orang terdahulu tuh pada puasa. Tuh enggak diwasol, dipasal. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nanya lagi apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Tuh, jangan coba-coba taruhin wow. Oleh karena itu sama saudara yang ekstrim, jangan coba-coba dikasih undangan. Ngambek deh. Waduh, saya dianggap jauh ini. Tuh gitu, udah hal deket. Ya dah? Terus nanya lagi, lama apa enggak puasanya? Dijawab lagi, ayam ma'dudat. Gimana kalau lagi sakit? Dijawab lagi, faman kana minkum maridan aw ala safar. Dalam berjalan, iddah min ayyamin ukhra. Gimana kalau udah sepuh? Udah sakit menaun, lagi hamil tua, lagi menyusui, dijawab lagi. Wa 'alal ladzina waunya wau istinaf. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Tanya lagi, apaan itu fidyah? To'amu miskin. Tuh dan seterusnya. Gampang itu. Ya, maksudnya gampang, lupa.
Oke, Tahu berikutnya. aja Ustaz, gampang lupa emang. Nah kan memang manusia tempat lupa. Saya kan manusia, jadinya tahu lah sesama manusia. Jangan nyindir apa Ustaz? Enggak, saya lagi nyender. Nih kita masuk tempat-tempat dua jumlah harus difasal karena kamal ittisal. Kita masuk nih satu persatu ya. Kita kupas walaupun durennya belum ada. Hah? Nah ini ujubul fasli bainal jumlatain litihadin tam bainahuma. Tuh, yang satu ini ada 3 tempat. 2 jumlah dianggap kamalul ittisal, ada 3 kemungkinan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama antakuna tsaniyah, jumlah kedua sebagai taukid dari jumlah pertama. Kalau jumlah kedua dari aspek makna, apalagi ilmunya ma'ani, memperkuat, jumlah pertama masuk kategori kamalil ittisal. Tuh gitu. Nah yang kedua antakuna tsaniyah bayan. Jumlah yang kedua merupakan bayan dari jumlah pertama. Itu juga kategorinya kamalul ittisal. Sebab antara penjelasan dan yang dijelaskan, itu nggak bisa dipisah. Begitu dekat. Ketiga, jumlah kedua jadi badal dari jumlah pertama. Ada taukid, ada bayan, ada badal. Jangan lepas poros. Jangan lepas tema. Apa itu? Jumlah. Sebab di Nahu juga ada taukid. Itu mah kata. Ja'al ustaz nafsuhu. Tuh, nafsuhu taukid. Tapi kan kata. Nah, kalau ini jumlah. Oke, berikutnya Pak Jamal. Contoh. Ini dia. Contoh bahwa jumlah kedua merupakan taukid. Ilustrasinya dalam tanda kurung tuh, jumlah pertama muakkad yang diperkuat. Jumlah kedua taukid. Baru masuk contoh. Ini harus saya jelaskan contohnya, sebab ini alamnya alam Arab, Arabnya jahili. Tapi bisa kita cerna insya Allah. Wa maddahru illa min ruwati qasaidi. Masa seluruhnya adalah penutur qasidahku. Itu kata seorang penyair. Sampai situ udah dipaham. Saya berilustrasi. Oma Irama punya nyanyian. Nyanyiannya umpamanya begadang. Orang se-Indonesia itu nyanyiin begadang. Dulu di zaman radio, bukan TV, di warung-warung itu stylenya Oma Irama. Begadang, jangan begadang, gitu kurang lebih. Bahkan ada judul lagunya Rupiah. Itu sampai ke Arab. Pas si Oma pergi haji, si Arab bilang, rupiah ente aneh udah denger gitu. Padahal rupiah maksudnya nyanyian. Baru kita lihat ketek wa maddahru illa min ruwati qasaidi. Masa seluruhnya adalah penutur kasidahku. Qasidah maksudnya nyanyian. Qasidah sering kita ucapkan, sering kita dengar, udah paham maksudnya. Dari maksud. Kumpulan beberapa bait syair minimal 10 itu disebut qasidah. Kalau 2, 3, 4, 5 belum qasidah. Qasidah artinya ada maksud.
Dulu bikin syair, qasidah, karena minimal 10, si penggubah ada maksud. Sebagai mata pencaharian. Dia bikin isinya pujian, disampaikan di depan khalifah. Tuh, langsung dilemparin duit sekarung. Dulu sih. Maka status sosial penyair itu nomor wahid pada waktu itu. Begitu hebatnya akhirnya Al-Quran datang mengalahkan semuanya. Maka Al-Quran disebut mukjizat. Wa madahru ila min ruwati qasaidi. Seluruh zaman adalah penutur qasidahku. Iza qultu syi'ran, jumlah kedua, apabila aku mengucapkan satu bait syair, nyanyian, asbahad dahru munsyida. Semuanya zaman, nah ini majaz mursal, alaqahnya zamaniyah. Semua zaman pada berdendang. Ini Umairama belum bikin lagu. Pas bikin, apalagi ada kritik sosial, politik, lalu di launching, semuanya ikut nyanyi apa enggak? Nyanyi, di pelosok-pelosok. Saya ulangi secara lengkap. Masa seluruhnya adalah penutur qasidahku. Tahu, terbayang dalam pikiran, kayak begitu gambaran qasidahnya dengan masa. Diperkuat. Idza qultu syi'ran, apabila aku menyanyikan sebait syair, seluruh masa. Nah, fungsinya memperkuat. Maka disebut taukid. Karena jumlah kedua merupakan taukid dari jumlah pertama, maka tuh nggak pakai waw. Nggak pakai wa iza. Tapi iza qultu. Tuh gitu maksudnya. Selesai. Ya. Nggak usah 100% pahamnya. 50% aja itu udah kebangetan bagus. Kita 50%-nya di rumah. Ya, iya. Contoh 2. Surat At-Tariq. Pamahilil kafirin. Mahil artinya tinggalkan, artinya biarin begitu. Udah diingetin masih begitu juga, kurang ajar. Dianggap angin lalu, tutup kuping. Udah kebayang? Nabi berdakwah ibaratnya sama dengan para dai sekarang, menunjukkan kemungkaran. Tapi enggak bergeming. Maka kata Allah, mahil, biarin. Disambung, amhilhum ruwaida. Memang aku biarin mereka perlahan-lahan. Tuh kan menguatkan. Mahil, biarkanlah olehmu, maksudnya Nabi. Paham itu? Biarin ini bukan dalam artian hakiki menghibur Nabi. Nabi menyesal sekali dakwah hak yang dia bawa, masuk kanan keluar kiri. Bukan cuma masuk kanan keluar kiri, ditutup kupingnya. Kayak sekarang, kalau bahasanya tebal. Muka apa namanya? Ke tembok. Nggak merasa salah. Kayak begitu dulu. Sekarang. Ya dulu. Kalau Ustadz Puas cerita, itu bagian dari sunnatullah. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abraha, ada Ibrahim. Ada Ibraha, ada Abu Thalib. Ada Raja Namrud, ada Ibrahim. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Habib Rizik, ada Abu Janda, gitu kurang lebih. Tuh, akhirnya seolah Nabi bingung. Datang Allah, mahil, biarin. Dia terus, yang kemudian terkenal dengan istidrak.
Amhil diperkuat. Amhilhum ruwaida. Aku biarin mereka secara perlahan. Bukan cuma tak tahu bahwa kesalahan adalah kesalahan, tetapi karena dibiarin, diulur, istidrat, yang salah dia anggap benar, yang benar dianggap salah. Oh, lagi terjadi, ya dah? Luar biasa. Biarin. Dia bentuk lagi tim yang kerjaannya untuk itu. Kerjaannya cuma melecehkan Islam, mempersekusi, wah macam-macam. Biarin. Itu udah seneng. Jadi yang kedua, amhilhum itu taukid, dirasakan taukid. Contoh 3. Falamma sami'at bimakrihinna. Pelan-pelan nih. Cerita Nabi Yusuf sama istri raja, siapa itu? Zuleha itu masih debatable. Kalau lihat di tafsir mah Ro'il namanya. Udah, kita nggak persoalkan itu. Tapi bagi mereka yang memang berpegang teguh pada informasi yang ragu nggak dipakai, maka lagi doa penganten kagak disebut itu. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Yusuf Zulaihanya mah ditinggal. Itu sebab pertanyaan apa benar itu. Istri raja jadi Zulaiha namanya. Allahu a'lam bishawab. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika si Imro'atul Aziz disebutnya dalam Al-Quran mendengar bimakrihinna, makar di sini bukan seperti yang kita tahu, yaitu tipu daya, bukan, tapi ejekan, bimakrihinna. Terjadi apa yang terjadi antara Yusuf dan Zulaikha dalam tanda petik, Imro'atul Aziz. Bocor keluar istana. Ibu-ibu pada tahu. Oh, kok kayak begitu sih? Kan udah mencederai statusnya. Dan kondisi kayak begitu didengar oleh Imro'atul Aziz. Allah tahu, Allah ceritain kepada kita. Falamma sami'at bimakrihinna. Ketika dia mendengar ejekan ibu-ibu di luar. Gitu. Arsalat ilaihinna. Maka dia mengirim utusan kepada ibu-ibu tuh. Nggak tahu ibu-ibu majelis taklim kali ya. Seorang itu. Habis arsalat maksudnya mau mengundang. Wa'atadat. A'tadat bimana a'adat. Dia menyediakan lahunna muttakaan. Muttakaan artinya senderan. Bukan sindiran, senderan. Senderan hubungannya kursi. Kursi undangan bukan kursi di warteg. Wah, apalagi di istana. Empuk. Terus pada senderan duduknya santai. Dikasih hidangan. Itu wa'atadat lahunna muttaka'a. Wa'atat kullu wahidatin minhunna. Lalu dia, si Imratul Aziz, memberi atat. Setiap undangan, perempuan semua, sikinan pisau. Pisau kasih. Dalam tafsir, berdasarkan riwayat yang ada sama buah. Buahnya nggak disebut. Yang begini nih nggak usah ditanya. Kalau ditanya saya jawab duren. Ada apa Yahya? Ada? Nggak ada ya? Hadiro. Oh, saya kira lagi jadi saksi. Wakalat, terus
Si Imra'atul Aziz berkata, ini kepada si Yusuf, ukhruj alaihinna, keluar. Falamma ro'ainahu tura'ainahu hunna, mereka. Yusuf keluar, mereka ngelihat Yusuf, akbarnahu. Akbarnahu. Apa kira-kira artinya Pak Jamal? Payah ya, Pak yang lain. Takjub. Iya, Takjub. akbar. Banget ini mah bukan manusia. Takjub, Ustaz. Itu mah nanti mahada basyaro. Takjub, Ustaz. Hah? Ta'ajub mah itu mah ungkapan ibu. Takjub. Iya, itu mah ungkapan kita. Takjub kan rasa. Tapi kalau dibuat kepada kata-kata, Tercengang. tercengang, itu juga suasana batin. Ya. Oke. Akbarnahu. Akbaro, akbaro, akbaru, akbarot, akbarota, akbarna. Itu mereka si ibu-ibu. Kalau disebutkan dengan kata-kata, bukan keadaan ya, kata-kata, kira-kira kata-katanya apa yang tepat? Waduh. Hah? Itu mah bukan kata-kata. Wow, gitu, Ustaz. Wow, gitu, Ustaz. Oh, Wow. itu udah mulai mendekati. Wow. Wow. Kalau zaman sekarang, anak milenial, kata-katanya apa kira-kira? Wih, Itu orang tua. Gitu, Ustaz. Anak-anak, Ustaz. Anjay, gitu, Ustaz. Saya mah bukan anak-anak. ajib. Jadi, ada ungkapan anak-anak yang sepadan dengan budaya Arab. Ajib. Gokil. Oh, gokil. Ya apa tidak? Itu bahasa Inggris, go, pergi, kill. Bunuh. Bunuh. Paham itu? Artinya nggak ada yang ngalahin. Paham itu? Di dalam literatur sastra Arab, kalau ada penyair yang jago banget, nggak ada yang ngalahin, itu pujiannya bunyinya qatalahullah. Semoga Allah yang ngelawan. Kan pujian itu, bukan celaan, bukan membunuh. Nggak ada yang ngalahin cuma Allah. Ungkapannya qatalahullah. Gitu. Wah, gokil, hebat. Nah, terserah dan nanti disesuaikan dengan tradisi lokalnya. Mau buset kek, mau. Oke, itu akbarna. Terus waqatta'na aydiyahunna, dipotong tangannya. Kan ini kan nggak diceritakan rinci. Bisa jadi tuh diduga keras, ada ketentuan. Nanti pas Yusuf keluar, wahai ibu-ibu, itu pisau sama buah yang aku siapkan, makanan, langsung seiring dengan keluarnya Yusuf dipotong-potong. Itu. Wokoto nak dipotong. Beneran, ini mah bukan majazi. Beneran. Kok sampai terjadi kayak begitu? Ditafsir kalau Bapak Ibu lihat, ya karena rasa hati yang tergoda oleh kegantengan si Yusuf itu menghilangkan rasa sakit. Dan logik bisa kayak begitu. Apalagi kalau orang-orang sufi itu. Dia gitu. Hilang. Makanya dulu saya lagi kapan di grup ini apa bukan. Itu oh iya di sini nyamuk itu dari Sabtu kalau nggak salah. Kalau lagi zikir tempat gelap sengaja dibuka bajunya supaya nyamuk pada gigit. Karena dia kan makannya di situ, di mana lagi. Dikasih makan tuh nyamuk. Kagak sakit, hilang rasa sakit karena kekhusyuannya kepada Allah. Seorang santri mau ke masjid dari asramanya yang lumayan jauh 500 meter. Melewati semak-semak.
Di tengah jalan ada bangkai anjing. Udah busuk. Nggak sanggup dia lewatin. Akhirnya pulang lagi. Ngadu sama kiainya. Sampai di rumah ditanya, loh kenapa balik lagi? Waduh, saya nggak sanggup Pak Kiai. Itu ada bangkai anjing, baunya menyengat sekali. Kata kiainya, mana. Coba ajak aku, kasih tahu aku lihat itu. Mana nggak bau tuh? Coba lihat, perhatikan, giginya masih putih sekali. Walaupun udah bau, giginya putih sekali. Padahal dia nggak pernah sikat gigi. Kagum terhadap gigi anjing itu, bangkai yang putih masih hilang rasa bau. Logik. Ini juga begitu. Jadi darah yang mengalir itu kayak model air aja terasa. Bahkan karena air maka menjadi nggak dirasakan. Ya, sikina pisau. Nuna sikina wa qata'na aydiyahunna. Sebentar, kata sikin. Itu satu kata dasar dengan sakinah. Tenang. Dia disebut sikin itu pisau karena memberi ketenangan. Itu kambing, sapi yang mau disembelih Idul Adha, sebelum disembelih luar biasa kelojotan. Tapi udah selesai sembelih, tenang apa enggak? Tenang. Kita sampai di rumah tenang, maka rumah disebut maskan. Tempat ketenangan. Iya. Wa qata'na aydiyahunna wa qulna. Lalu berkata, nah ini dia, hasya lillah. Ini ungkapan kagum. Ungkapan hasya lillah. Kalau kita ungkapan kagum, masya Allah, subhanallah, tuh hasya lillah. Baru ini kaji kita, mahadza basyara. Itu satu jumlah. Ini mah bukan orang. Ini mah bukan orang. In haza, tuh diperkuat. Ini bukan orang, terus diperkuat. Ini mah malaikat. Tuh, taukid. Jadi hubungan jumlah pertama sama kedua disebut kamalul ittisal. Karena yang kedua menjadi taukid dari jumlah pertama. Itu. Ada rencana Sabtu besok mau ke rumah. Saya mah bukan cerita itu ya. Ini cerita ini pasal muakkad taukid. 50, 60, 75% saya udah dengar. Tapi kemudian disampaikan lagi keputusan terakhir kepada saya. Kan nggak perlu diwasol. Dipasol karena hubungannya erat sekali. Antara kisaran informasi yang pertama 75% tadi dengan 25% yang mau disampaikan lagi sebagai penegasan. Tuh. Saya padahal udah tahu dan yang mau menyampaikan juga udah tahu bahwa saya udah tahu. Maka disebut penegasan. Tapi belum Penegasan jadi itu Ustaz ya. taukid. Ah? Tapi belum jadi Ustaz ya. Bu, jangan nyindir ya. Saya nyender Ustaz. Udah. Ya, cerita Nabi Yusuf gitu. Ustaz, Ya, di ya. sini yang dinamakan taukidnya itu jumlah dari mana ini? Dari inna In. hadza? Jangan inna, in. Oh, in. Tuh, ini ada kosor. Innya nafi. Ada ilah. In haza illa malakun karim. Kalau budaya kita bilang, ini mah bukan manusia. Terus ditambahin, malaikat. Tuh, gitu. Kan penguat itu. Walaupun belum tahu kita ketemu sama malaikat. Emang malaikat ganteng apa?
Itu kurang lebih. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi apa? Detail sekali taukid ya. Iya. Berikutnya, Pak. Ini juga contoh nih. Yang tadi jumlah kedua jadi taukid. Innamad dunya fana. Itu jumlah pertama. Dunia itu fana, rusak, habis, ya, hancur. Diperkuat. Laisa lid dunya subut. Emang dunia mah nggak ada yang langgeng. Itu kan umat itu. Dia umpamanya ini, dia itu orangnya brengsek, umpama. Terus nggak boleh ngelihat perempuan cantik, tuh ditambahin, kan menguatkan. Nggak boleh ngelihat orang bahagia. Saya nggak terusin, udah mau, itu kan penguat terhadap brengsek. Dia itu dermawan, gitu. Kayak apa? Diperkuat. Tak ada sedikit pun yang tersisa uangnya. Bukan memperkuat kan? Maka nggak usah dan. Nah, itu jadi kurang nilai maknanya. Karena itu tempat pasal, bukan wasal. Kalau dipakein wau jadi dan, maka tak berfungsi sebagai taukid. Boleh dibanding antara berfungsi sebagai taukid dengan atof. Tuh, mana yang lebih menguatkan? Ya taukid lagi itu. Selesai. Nah, berikutnya Pak Jamal. Contoh bahwa jumlah kedua merupakan bayan. Jumlah kedua bayan, jumlah pertama berarti mubayyan yang dijelaskan. Penjelasan, ini agak tipis bedanya. Jangan pada nanya lagi ya, sebab ini udah habis potensi untuk menjelaskan. Kalau nanya lagi, wah saya mendingan saya matiin ini laptop. Bukan begitu, selamat. Saya kan cari selamat di sini. Amin. Amin. Oke, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah. Manusia satu adalah milik manusia lainnya. Li itu milik. Biar lebih. A milik si B, B milik si A. Orang kota milik orang desa milik orang kota. Belum kalau diperluas. Pembeli milik penjual, penjual milik pembeli. Kan hebat sekali. Bukan lawan. An-nasu lin-nasi min badwin. Di kampung, baduy, di desa. Wahadirah. Maupun di kota. Belum dipaham. Apaan maksudnya? Terus dijelasin. Ba'dun li ba'din. Satu sama lain. Wa illam yas'uru, meskipun mereka tak merasa, khadamu, melayani, hadam. Sehingga disebut dalam teori sosiologi manusia makhluk sosial. Nggak ada yang nggak butuh. Pokoknya pemimpin butuh rakyat, apalagi lagi pemilu. Ya kan? Luar biasa itu. Butuh. Saya ulangi. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah. Manusia satu adalah milik manusia lainnya. Baik di desa maupun di kota. Kenapa? Satu sama lain membantu meskipun mereka tidak merasa. Satu sama lain menjadi pelayan. Coba lihat. Di desa. Ada sayuran, kangkung. Dibawanya kemana? Kota. Dia dapat duit. Itu duit dibawa kemana? Pulang kampung.
ada telur ayam, ada singkong, ada pisang. Nggak usah durian, jangan disebut. Ya, bawa. Tapi kenapa jangan disebut? Karena walaupun dibawa itu durian nggak sampai-sampai. Sabar, sabar. Gara-gara Pak Jamal mau jadi saksi. Sabar. Sabar. Aduh, ini selesai Zoom pada lemes. Jangan coba-coba dengan guru balaghah tuh, janji Ustaz ketemu aja udah di mana juga ketemu. Saya mau Bu cuma ngomong doang. Memang janji itu jadi. Coba kalau nggak ngomong, apaan yang mau didengerin? Janji utang itu. Tanggung jawab. Aduh. Jawab harus bayar. Nah, kalau pada bilang begitu, saya yang bilang sabar, sabar. Allah ma'as-sabirin. Ya, jadi jumlah kedua merupakan bayan penjelasan. Iya. Contoh kedua, nasahatil ummu al-aulad. Jumlah pertama itu ibu menasehati anak-anak. Kan umum sekali, belum jelas. Ya'muruhum bil ijtihad, menyuruh mereka sungguh-sungguh fit ta'allum, dalam belajar. Itu dijelasin waktunya memberi nasihat. Ya. Wa yahussuhum. Nah, ini jadi atof. Atofnya kemana itu? Ya'muru. Itu mah sama-sama kedudukan i'rab boleh, sama-sama bayan. Terus jadi sama-sama khobar, makanya pakai atof. Wa yahussuhum, dan mendorong mereka alal qiyam bil a'mal as-shalih, untuk melakukan amal soleh. Itu nasihatnya dijelasin. Kalau umpamanya ada orang anaknya nakal, tetangga bilang pada dia, nasihatin dong. Kan umum itu. Nasihatin. Umum. Gimana nasihatinnya? Biar jangan nakal ya. Iya. Biar jangan nakal. Itu tujuan nasihatnya. Biar jangan nakal. Tapi bentuknya kayak apa? Nah, itu namanya bayan, menjelaskan. Itu. Iya. Udah, jangan kasih duit lagi. Umpamanya begitu diajar. Sebab dia kasih duit beli botol. Botol dicekek. Kan kesian. Kenapa botol dicekek kesian? Karena bukan pada tempatnya. Iya. Nah, ini yang lebih jelas malah contoh di Al-Quran yang ketiga. Jumlah kedua bayan. Fawaswasa ilaihi syaiton. Kemudian setan ngebisikin. Bisikin Adam. Tuh. Kan bertanya-tanya kita karena maksudnya membisikkan umum. Qala. Tuh menjelaskan. Yaitu bisikannya dengan berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak? Ini halnya istifham litasywik namanya. Mau enggak aku tunjuki ada pohon khuldi. Wa mulkin la yabla. Pohon khuldi. Udah aku bayang pohon khuldi. Jadi jangan ikut-ikutan iblis. Yang ngasih nama tuh pohon, tuh buah khuldi kan iblis. Kalau kita juga bilang begitu, berarti kita pengikutnya iblis. Apa itu? Iblis umpamanya berkata, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah.
Emangnya api lebih mulia? Kan perlu secara ilmiah itu diteliti lebih mulia dari tanah. Kalau nggak menemukan mana yang lebih mulia secara ilmiah, umpamanya lah kita ngikut setan. Itu bertanya-tanya dalam hati dulu begitu. Rupanya ternyata itu dianggap lebih mulia. Emang faktanya, fenomenanya, ada orang yang menjadikan api sebagai Tuhan. Yaitu penyembah api. Belum pernah dalam sejarah teologi ada yang nyembah tanah. Yang ada batu. Gitu, Allah alam bissawab. Kembali ke pokok persoalan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Tuh, waswasa membisikkan setan kepada Adam. Belum jelas, terus dijelaskan. Qala. Qala failnya siapa? Adam. Kalau setan. 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 Iya, kalau teman mau tahu aja dah. Lah kan yang tahu teman mah teman. Ya Adam, Adam, mau nggak? Saya kasih tahu ada pohon huldi. Artinya itu dijelaskan. Kalau engkau makan buahnya, maka engkau justru kekal di dalam surga. Maka disebut pohon huldi. Dan kalau engkau nanti punya kerajaan, yakni bersinggah sana di surga, itu akan layabla, tidak punah. Maksudnya kekal juga. Kan ayatnya la taqrabah hadhihi syajarah, jangan deketin pohon. Di pikiran jangan ngebayangin pohonnya. Syajarah itu bukan makna hakiki. Dan ayat la taqrabah bukan cuma ada Adam sama Hawa saja bagi kita. Bagi semua yang beriman kepada Al-Quran. Oh, kalau begitu syajarah artinya apa? Larangan. Ada rumah asusila, apa itu namanya? Rumah prostitusi. Kan kita juga dilarang, jangan deketin. Maka bahasanya syajarah. Oleh karena itu syajarah artinya larangan. Semua yang dilarang itu masuk terhimpun dalam kata syajarah. Jangan deketin, jangan deketin. Kemaksiatan. Itu la taqrabah hadhihi syajarah. Watakuna, kalau dideketin zalim. Zalimnya bukan karena makan buahnya. Di zaman kita kan sampai kapanpun nggak ketemu buah itu. Apalagi makannya. Oleh karena itu dimaksud syajarah adalah larangan. Ketika kita melakukan apa yang dilarang, berarti itu kita makan buah khuldi. Dalam konteks Adam dan Hawa. Oke, kita kembali. Qala ya Adam. Oh iya, ini disebut bayan. Antara qala sama waswasa masuk kategori kamalul ittisal. Karena kamalul ittisal, maka dipasal dua jumlah. Oke, selesai. Berikutnya apa? Nah, ini. Contoh bahwa jumlah kedua merupakan badal. Badal ganti. Gak ganti. Pak Presiden berhalangan kasih sambutan. Tuh ada badal. Gitu gambaran. Ya. Si A imam rawatib berhalangan. Merbot gantiin. Badal disebutnya. Si A yang mau nikah luar negeri sulit menghadiri majelis di Indonesia. Nah, ada badal ganti. Ya. Iya, gitu. Badal. Nah, kalau dalam nahu ada badal contohnya begini. Qolal ustaz, berkata ustaz Quraisy Syihab. Quraisy Syihab badal dari ustaz. Siapa yang dimaksud ustaz? Quraisy Syihab. Siapa yang dimaksud Quraisy Syihab? Ustaz. Tuh gitu.
Nah, kalau ada jumlah kayak begitu, maka kategorinya kamalul ittisal. Karena kamalul ittisal, maka nggak perlu diwasal, tapi dipasal. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Ini lagi-lagi langit, kalau pelajaran majaz, isti'arah, ini benda-benda langit. Tanpa tiang. Nah, bumi ini nggak ada tiangnya. Ya, tiang dalam artian hakiki. Nggak ada tiangnya. Tapi bahwa sunnah, hukum malam, itu sebenarnya yang mengikat. Sehingga mereka melayang di udara tak jatuh. Bighairi amadin tuh ditambahin tarawnaha. Yang kau bisa lihat dengan mata kepala. Sumastawa alal ars. Habis itu Allah naik ke atas, ke langit, ke arsy, ke singgasana. Wasakhkhara syamsa, Allah tundukkan matahari. Artinya dia patuh taat. Tunduk namanya. Pagi terbit ya di timur. Sore terbenam di barat. Tuh nggak ada bilang ogah. Komar juga bulan begitu. Kecil ya. Nanti gede. Terus purnama, terus kecil lagi. Itu taat. Kullu yajri. Bukan cuma itu yang dimaksud. Tapi ketaatannya kullu yajri. Semuanya beredar. Li ajalim musamma. Untuk tempo tertentu. Ya. Nah ini ahli astronomi yang bisa menjelaskan. Terus habis Allah rafa'a samawat yudabbirul amro. Dia yang mengatur segala urusan. Bukan urusan si A, si B, si C. Urusan presiden, urusan dunia. Itu urusan planet-planet, benda-benda langit. Jangan dikira nggak diatur. Diatur umum sekali itu. Ya. Apa maksudnya yudabbir? Yufassilul ayatu badal. Dia merinci segala persoalan. Dan persoalan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Persoalan peredaran bumi. Terus perputaran bumi maksudnya. Perputaran matahari, bintang-bintang, bulan. Dalam tempo tertentu. Itu kan rinci sekali. Oleh karena itu yufasil dia merinci. Dan semuanya merupakan tanda kebesaran Allah. Apa yang dimaksud yudabbir? Merinci. Itu badal. Kayak model tadi. Siapa yang dimaksud Ustadz? Quraisy Shihab. Iya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ada tujuannya. Agar kalian yakin bahwa kalian akan ketemu. Kalau nggak yakin tuh lihat aja apa namanya gejala alam, fenomena alam. Alam ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Pasti ada hubungannya. Planet-planet yang kemudian para ulama dulu melahirkan ilmu namanya ilmu falak. Yang melenceng sedikit jadi ilmu nujum. Nujum dari kata najmun, bintang, planet. Kan kehidupan mental, fisik juga, kita ini di dunia punya hubungan erat dengan planet-planet itu. Baik fisik maupun ya psikis. Panas nggak hujan-hujan. Beda dengan ketika hujan mulu. Beda dengan kadang hujan, kadang panas. Kadang hujan, kadang panas. Iya atau tidak? Itu contoh sederhana. Itu kan pengaruh hubungan alam dengan alam sekitar. Itu kurang lebih. Iya. Bal qalu mislama qalal awwalun, contoh kedua. Bahkan mereka mengatakan atau berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang dulu.
Tuh, apaan maksudnya? Qalu, orang dulu berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman, a inna la mab'utsun." Apakah kalau kami telah dimatikan menjadi abu, tanah, dan tulang belulang, kemudian kami dibangkitkan dulu. Sekarang pada begitu enggak? Begitu. Begitu, termasuk kita. Seperti yang kemarin dalam buku tafsir itu dijelaskan. Dulu memang pakai ucapan, sikap terus diucapkan. Kalau sekarang nggak diucapkan, udah lebih baligh. Kayak perbuatan. Ketika ada perbuatan yang melanggar aturan Allah, itu kan mengingkari kebangkitan. Nah, kaji kita qalu mislama qalal awwalun. Mereka berkata seperti perkataan orang-orang dulu. Emang bagaimana? Gitu. Terus qalu aidza kunna. Tuh, ini adalah badal dan jumlah sebelumnya jadi mubdal minhu. Kamalul ittisal. Maka enggak diwasol. Bukan waqalu, bukan. Nomor 3. Wattaqul ladzi, takutlah kepada yang, yaitu Allah. Amaddakum bima ta'malun. Amadda, memberikan kepada kamu apa yang kamu tahu. Apaan itu? Amaddakum bi an'ami wa banin. Allah berikan kekayaan berupa binatang ternak dan anak-anak. Apa maksudnya? Di kalangan bangsa Arab ada 3 faktor yang membuat mereka mulia, bangga. Yang pertama, keturunan, anak tuh. Anak. Kedua, binatang ternak. Dari sekian binatang ternak, Halo. dari sekian binatang ternak, yang paling mereka banggakan onta dan kuda. Onta bukan onta yang dikonsumsi, onta yang bisa dipakai perang. Demikian juga kuda. Apa hubungannya? Kuda pasti dipakai tunggangan. Tunggangan yang dari sekian tunggangan peruntukannya itu yang paling membanggakan adalah yang ditunggang untuk perang. Jadi saya ulangi, yang pertama dibanggakan keturunan. Yang kedua sebut saja kuda, nggak usah diulai semua yang lain, kepanjangan. Kuda kok jadi mulia? Sebab seorang anak kemudian berlatih berkuda, terus ikut perang dan menang. Wah, itu menambah harum orang tua. Sekaligus kabilah. Itu yang dibanggakan ini di kalangan bangsa Arab. Yang 2 ini bukan dimiliki oleh bangsa Arab saja, tapi oleh bangsa-bangsa lain. Pakistan, Afghanistan, lihat olahraga berkuda itu. Tapi ada 1 yang menjadi kebanggaan bangsa Arab, tak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu bahasa. Tuh, keindahan bahasa. Sehingga atas dasar itu, Allah mengirimkan mukjizat dalam bentuk bahasa. Kalau mereka berhayal, berkeinginan, maka isi kepalanya, keinginan kepalanya itu binatang ternak dan anak. Anak juga laki-laki. Perempuan enggak, buat apaan perempuan? Pak Jamal yang nggak suka. Maksudnya perempuan tetangga. Maka baru ke ayat ini. Kalau itu yang mereka inginkan, aku kasih
amaddakum bima ta'lamun. Mereka udah tahu itu. Kalau punya keinginan, mereka pasti ternak anak laki-laki, karena bisa diajak perang. Bahkan bisa menambahkan kekayaan. Perang menang dapat ghanimah itu. Terus jumlah keduanya amaddakum bi an'ami wa banin. Badal dari ta'lamun. Ya. Tapi karena balaghah dari semuanya. Amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'am wa banin. Suratnya ada Asy-Syu'ara. Syu'ara para penyair. Iya, selesai Pak Jamal. Berikutnya. Tempat-tempat dua jumlah harus difasal karena kamal inqita'. Ini yang kedua. Tadi yang ke satu tuh. Kamal ittisal. Saking menyatu. Kalau ini saking beda. Antara jumlah pertama dan kedua. Maka itu juga menjadi tempat harus dipasal. Ya, terus slide berikutnya. Apa itu kamalul inqita? Idza ikhtalafata khabaran wa insya'an. Gampang ini. Apabila kedua jumlah tersebut berbeda bentuk. Jumlah pertama insya'iyah. Jumlah kedua khobariyah. Atau sebaliknya. Jumlah pertama khobariyah. Jumlah kedua insya'iyah. Jangan digabung, jangan diwasol itu. Slide berikutnya. Contoh. Ya. Innal ladzina kafaru mubtada sawaun alaihim khobar. Selesai satu kalam itu. Kalam pertama. Yang kedua, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh ada istifham berarti insya. Makanya nggak ada waw, wa anzartahum, nggak ada. Wa'an. Karena jumlah pertama khobariyah, jumlah kedua insya'iyah. Iya. Contoh dua, ayyuhan nas. Insya. Ada nida. Takdirnya ya ayyuhan nas. Jumlah keduanya khobar. Inni wulitu alaikum. Ini pidato Abu Bakar. Aku diangkat menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum. Padahal aku bukan orang yang lebih baik. Oke, itu difasal. Contoh nomor 3, ya sahibad dunyal muhibbalaha. Nida. Insya. Wahai orang yang mencintai dunia. Mabok dunia. Terus jumlah keduanya antal ladzi la yanqadi ta'abu. Engkaulah yang enggak pernah habis capeknya. Jam 1 malam ketok palu, padahal waktu tidur dia enggak capek. Kenapa? Cinta dunia. Sebab udah dikucurin, gitu kurang lebih. Dalam pidatonya jauh hari. Mengejar target, nanti dikucurin, gitu katanya. Katanya saya mau. Ya, selesai. Slide berikutnya. Nih. Yang kedua nih. Ada kamalul inqita, yang kedua. Jadi tadi yang pertama berbeda bentuk. Khobar, insya khobar. Yang kedua bukan berbeda bentuk, tapi justru dari aspek makna. Tidak ada keserasian makna pada kedua jumlah. Kalau nggak ada keserasian, ngapain diatof? Gitu bahasanya. Kita lihat contohnya, slide berikutnya, Pak. Innamal mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu ditentukan oleh dua yang kecil dalam dirinya.
Jadi si A baik apa buruk? Gitu. Nah, ditentukan oleh dua yang kecil dalam dirinya. Pertama hati, kedua lidah. Kalau hatinya baik, lidahnya baik, dia orang baik. Hatinya buruk, lidahnya buruk, dia orang baik. Orang buruk. Lebih buruk lagi, ya. Mulutnya baik, hatinya buruk. Oh, jadi hati yang menentukan. Jadi sentral manusia yaitu di hati. Lihat hatinya. Innamal mar'u bi asgharihi, itu dia tadi satu jumlah pertama. Yang kedua kullu mri'in rahnun bima ladaihi. Setiap orang itu tergadai dengan apa yang dimilikinya. Paham maksudnya? Kita nih belajar di kelas LBIK. Terus pulang, selesai. Sampai di stasiun karet baru inget HP-nya ketinggalan di kelas. Balik apa enggak? Tergadai. Tergadai itu. HP-nya ketinggalan. Jangankan baru sampai karet. Tuh udah sampai rumah. HP kan isinya banyak banget itu. Pernah ngalamin apa enggak? Pernah. Hah? Pernah Pak. Iya. Saya juga ngalamin tinggalan di LBIK. Kirain hilang. Ada yang nyimpen. Alhamdulillah ketemu. Jadi jumlah pertama cerita tentang bahwa seseorang bergantung kepada dua yang kecil dalam dirinya. Jumlah yang satu ngalor, satu ngidul gitu. Setiap orang itu tergadai dengan apa yang ada padanya miliknya. Yang kedua, kafa bisyai bidaan. Cukuplah uban itu sebagai tanda. Ini tenda ya. Wah, nggak enak juga. Emang banyak yang bernaung di uban. Ya. Datang Ramadan alasan saya mau udah tua. Oke. Saya ulangi. Kafa bisyai bidaan. Cukuplah uban itu sebagai tanda. Sakit maksudnya bukan fisik saja. Lupa sakit apa enggak? Tuh. Sakit. Afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Iya. Dan lebih lagi bencana itu menjadi dahsyat. Lupa sebagai bencana menjadi dahsyat kalau merasa enggak lupa. Nah, kan udah mulai gila. Jumlah kedua, solahul insan fi hifzil lisan. Nggak ada hubungannya. Baiknya seseorang bergantung pada menjaga lidahnya. Benar. Tapi yang satu ngalor, satu ngidul. Gitu kurang lebih. Ini lagi nih, yang ketiga. Ngalor ngidulnya kelihatan. Al-as'aru murtafi'ah. Harga-harga naik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti merasakan mati. Itu. Nggak ada hubungannya. Nah, kalau umpamanya potensi balago yang ada pada diri kita. Ada penceramah. Ngalor ngidul bahasa kita itu. Nggak ada hubungan antara event dengan isi ceramah. Eventnya ngalor, ceramahnya ngidul. Biasanya pejabat itu. Maulid, ceramahnya keluarga berencana. Isra Mi'raj, ceramahnya apalah yang lain. Umpamanya begitu. Sehingga disebutnya tidak baligh. Bahkan bukan cuma itu, panitia sambutan. Bukan ceramah.
Ini panitia ke atas podium udah ceramah. Aturan sekedar apa saja. Dia menginformasikan kegiatan yang kemudian menjadi terselenggara acara ini selesai. Dan ikut ceramah. Itu saya lagi nerangin ngalor ngidul. Kalau jumlah satu ngalor, jumlah kedua ngidul, itu namanya nggak ada hubungannya. Laisa bainahuma munasabatul makna. Maka wajib dipasol. Slide berikutnya. Ini yang terakhir. Dua jumlah harus antakuna saniyah jawaban an su'alin nasya'a fil ula. Jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Ini tadi udah lebih mudah. Kita langsung contohnya, slide berikutnya. Laisal hijabu bimuksin an kali amala. Hijab itu bukan sesuatu yang menghalangi cita-citaku terhadapmu. An kali amala. Terus di situ ada muncul pertanyaan, kok bisa? Emang kenapa? Dijawab, innas samaa turajja hina tahtajib. Sesungguhnya langit bisa diharapkan hujan justru ketika berawan atau justru ketika tertutup awan. Apa maksudnya? Si A jejaka. Dia cinta sama si B, perempuan. Anak raja. Anak konglomerat. Ningrat. Terhalang apa tidak? Terhalang, dia orang miskin. Tapi bagi si A, status sosial enggak jadi penghalang. Andai kata aja itu adalah sebuah penghalang, bagi dia kegembiraan. Kenapa? Karena langit bisa diharapkan hujan kalau ketutup awan. Oh, tinggi sekali. Laisal hijabu bimuksin an kali amala. Hijab itu bukan sesuatu yang menghalangi cita-citaku terhadapnya. Kok bisa? Tuh pertanyaannya. Dijawab, tuh langit justru dia diharapkan bisa hujan karena terhalang awan. Itu. Jadi bukan soal langitnya, bukan soal ilustrasinya, tapi bahwa yang kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Ini contoh dua Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf. Dan tidak diucapkan di dalam hati. Allah kan dengar. Terus dia tahu, dia ceritain sama kita kisah Yusuf. Aku tak bisa bebas dari nafsu keinginanku. Tuh sadar. Nabi Yusuf saja ngelihat Zulaiha itu ada apa? Ada ser-ser. Kalau hasrat mau udah bertindak. Ada ser gitu. Dan itu Al-Quran yang cerita. Al-Quran kan cerita Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tuh ham. Ham itu bukan pedas. Ham ada keinginan ham. Gitu. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan yang muncul. Kok bisa Nabi begitu? Iya. Innan nafsa. Sesungguhnya nafsu, keinginan ya. La ammarah. Sangat mendorong. Bisu. Untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Termasuk Nabi apa? Nabi Yusuf. Dia diberi rahmat. Kalau enggak, terjadi apa yang terjadi.
Kenapa begitu? Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun. Maha Pengampun nama Allah. Dipakai untuk menutup ayat dalam kasus Yusuf. Memberikan informasi. Ya Bang si Yusuf udah pengen juga sih. Itu. Terus diampunin oleh Allah. Dijaga. Rahim. Karena Allah Maha Sayang. Nomor 3. As-saifu asdaku ambaan minal kutub. Pedang itu membawa berita yang lebih benar ketimbang buku, timbang tulisan. Loh, kok bisa begitu? Fi haddihi, di ujungnya al-haddu, ada tajam. Bainal jiddi wal la'bi, antara serius dan main-main. Umpamanya terima surat dari si A dalam konteks kerajaan pada waktu itu. Saya telah membunuh sekian orang. Tuh. Yang 4 itu saya cincang. Itu surat, buku namanya. Tapi yang satunya lagi nggak menulis apa-apa. Tapi menghadap kemudian pedangnya udah berdarah-darah. Mana yang lebih benar? Tuh udah. As-saifu asdaku ambaan. Ini salah tulisan nih ambaan. Saya belum ulas betulin. Hamzahnya seharusnya di atas alif. Pedang itu lebih membawa berita benar ketimbang buku tulisan. Maka muncul pertanyaan, kok bisa begitu? Fi haddihi al-haddu, di ujungnya ada tajam. Antara bainal jiddi wal la'bi, antara serius dan main-main. Kalau umpamanya dia berkata bahwa pedang saya udah membunuh, pedangnya masih bersih. Nah, main-main. Tapi kalau dia cerita udah membunuh, benar, pedangnya udah berlumuran darah. Panitia Idul Adha, tuh biasa itu ada menyembelih. Saya suka menyembelih. Maka kemudian beli golok. Terus ada teman tanya, udah nyembelih berapa ekor sapi? 5. Pedangnya masih bersih, goloknya. Itu main-main. Tapi kalau umpamanya pedangnya udah berlumuran darah, goloknya, oh iya benar, nyembelih. Ya, jadi ke pokok persoalan, jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada jumlah pertama. Berikutnya Pak Jamal. Ini udah habis latihan ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, kalam. Insya. Karena amr. Yang kedua a'udzu. Tuh khobar. Jangan coba taruhin wa'u, kul wa'u. Jelek banget. Itu kita. Apalagi yang udah ahli. Bukan tempatnya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ada pertanyaan nggak di situ? Ada. Siapa Tuhan manusia? Malik. Jawab. Rajanya manusia. Rajanya manusia itu siapa? Ilahin. Tuhan yang manusia. Selesai. Ya. Sonainya mah nggak ada udah. Nomor 2. La wafa alikadzub.
wala rohata lihasun. Ini contoh wasol. Jumlah pertama la wafa alikazub. Tidak ada penepatan janji sedikit pun bagi si pendusta. Wala rohata, dan tidak ada istirahat sedikit pun lihasud bagi orang yang dengki. Terus saja. Bangsa ini luar biasa. Janjiin mulu. Maka sibuk mereka itu. Siang malam. Bagaimana caranya supaya dia bisa membuat rakyat terlena dengan janji. Dari mulai tank pertama itu kan janji mulu. Catat kita itu. Iya. Jumlah pertama sama jumlah kedua itu sama-sama khobar. Khobariyah. Maka wajib wasol. Yang ketiga, falamma ro'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Dari mulai wa aujasa ya. Lalu kemudian mereka dikepung rasa takut. Dikepung rasa takut. Karena dikepung rasa takut ada pertanyaan. Terus mereka bilang apa? Dijawab, qalu la takhaf. Lalu mereka berkata yang lainnya, la takhaf, jangan takut. Kenapa? Inna arsalna ila qaumi Lut. Kami ini utusan. Ya. Yang diutus kepada kaum Nabi Lut. Ya, jadi kata kita pertama aujasa minhum khifah. Situ ada pertanyaan. Mereka takut. Qalu, lalu mereka berkata la takhaf. Jangan takut. Qalu maksudnya sebagian yang lain. Takut. Inna arsalna, nah itu jumlah lain lagi. Dihubungkan dengan qalu la takhaf. Ya. Kenapa itu dipasal? Karena dia memperkuat. Inna arsalna, memperkuat la takhaf. Berikutnya Pak Jamal, masih banyak ya? Udah selesai. Ini apa terakhir itu? Ini sebenarnya alhamdulillahnya di setelah ini. Ya. Diganti. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tak berbicara karena nafsu. Kok bisa? In huwa, sebab tuh jawabannya. Sebab pembicaranya adalah wahyu. Maka dipasal. Yang kelima, wa iznajjainakum min ali fir'aun. Ingat saat kami selamatkan mereka dari tentara Fir'aun. Emang kenapa? Yasumunakum su'al azab. Karena mereka menimpakan siksa kepada kalian. Apaan siksanya? Yuzabbihuna abna'akum. Tuh dijelaskan. Jadi bayan. Ya. Wa yastahyuna nisa'akum. Yang perempuan dibiarin hidup. Bukan hidup senang. Hidup sengsara. Diperbudak dan seterusnya. Wa fi dzalikum bala min rabbikum azim. Wawunya istinaf. Yang demikian itu adalah merupakan ujian dari Tuhan kalian. Silakan Pak Jamal, selesai. Tanya Ustadz.